Shalom Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke dalam seri Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita mulai masuk kepada kitab Injil. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami firman. Dan kiranya kehidupan kami ini senantiasa dituntun berdasarkan firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh memiliki pengertian, kesukaan, juga doa-doa yang dibentuk berdasarkan firman Tuhan. Mohon firman Tuhan boleh memenuhi pikiran kami, memenuhi hati kami, sehingga menuntun seluruh kehidupan kami dan kehidupan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, kita tahu ya bahwa kita di dalam perjanjian baru kita memiliki 4 kitab Injil. Kita punya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun saudara, untuk seri Terang Bagi Jalanku ini kita akan mengambil Injil Lukas saudara. Dan nanti akan dilanjutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kenapa kok kita mengambilnya Lukas? Jawabannya cukup simpel saudara. Karena ada lanjutannya, yaitu Kisah Para Rasul. Lalu kenapa kok kita mesti pilih yang ada lanjutannya? Apakah karena panjang? Bukan saudara. Karena dengan kita melihat adanya Lukas dan Kisah Para Rasul, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, kita melihat Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Ini bisa kita lihat juga di dalam Injil Matius khususnya, saudara. Tentu dalam Injil-Injil yang lain juga bisa, saudara. Tapi Injil Matius itu sangat kuat untuk formulasi bahwa Yesus itu menggenapkan yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Dalam Lukas juga ada, saudara. Jadi kalau kita melihat Injil Lukas, kita akan melihat adanya kontinuasi, adanya kesinambungan antara pengharapan-pengharapan yang dibentuk oleh pembacaan perjanjian lama, lalu penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Namun saudara, hanya di dalam tulisannya Lukas, yaitu di dalam sambungannya, di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat ya bahwa Yesus Kristus di dalam pelayanan publiknya itu tidak berhenti sampai dia itu naik ke sorga, tapi ada kelanjutannya bagi gereja Tuhan saudara. Sehingga secara natural saudara, kita melihat platform tuturnya Lukas itu lebih memudahkan kita untuk melihat kontinuasi antara yang ada di dalam perjanjian lama dengan Yesus, yang ada di dalam Yesus dengan gereja, sehingga lebih gampang lah bagi kita secara natural untuk kita melihat kaitannya dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada masa kini saudara. Di dalam Injil Matius, apakah ada catatan tentang post resurrection Yesus? Ada saudara. Yesus setelah bangkit lalu memberikan perutusan, tapi selesai, nggak ada lanjutannya gereja pasca Yesus. Demikian juga Injil Yohanes tidak mencatat kepada kita catatan tentang gereja pasca Yesus saudara. Apalagi Injil Markus saudara tidak mendapatkan catatan gereja pasca Yesus. Nah, tulisan Lukas ini menyajikan kepada kita hal itu, sehingga akan secara natural lebih memudahkan kita saudara. Maka kita memilih Injil Lukas saudara. Nah saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam bagian pertama ya dari Injil Lukas itu saudara, yaitu dari pasal pertama. Tapi kita tidak baca semuanya saudara. Saudara, Injil Lukas ini pasal pertama dan pasal 2 itu seringkali disebut sebagai prolog atau pembukaan. Bukan berarti ini bukan bagian dari Injil ya. Ada penafsir-penafsir saudara yang mengatakan bahwa pasal 1 dan pasal 2 ini semacam kayak tambahan terkemudian saudara. Karena mereka beranggapan bahwa sebagian besar tokoh yang ada di dalam pasal 1 dan pasal 2 ini nantinya ternyata tidak ada kaitannya dengan plot cerita mulai pasal 3 ke belakang saudara. Misalkan saudara, Elizabeth itu nanti ngapain ya? Zakaria itu nanti ngapain ya? Sudah ada lagi catatannya saudara. Lalu Simeon itu ngapain ya? Lalu Hana itu ngapain ya? Jadi tokoh-tokoh yang cukup sentral di dalam pasal 1 dan pasal 2 seperti nggak ada gunanya di dalam keseluruhan plot cerita sudah. Mulai pasal 3 sampai pasal terakhir sampai dilanjutkan di dalam Kisah Para Rasul. Maka ada yang menganggap bahwa pasal 1 dan pasal 2 ini kita sebut sebagai prolog saja. Ini adalah tambahan kemudian untuk memenuhi kuriositasnya orang tentang Yesus itu sebetulnya siapa. Kalau Injil Markus kita tahu sudah ya, dimulai langsung sudah dengan Yesus dan pelayanan publiknya. Makanya bisa dikatakan Injil Markus itu langsung dimulai sudah di bagian depan setelah perkenalan sedikit tentang Yohanes Baptis, langsung cerita tentang Injil. Apa itu cerita Injil? Cerita tentang hidup, karya, pelayanan, pengajaran-pengajaran sampai kepada kematian dan kebangkitannya Yesus Kristus. Nah itu sebetulnya kan baru dimulai kalau dalam Injil Lukas ini dalam pasal 3. Tapi sudah kita tidak percaya itu. Kita tidak percaya bahwa pasal 1 dan pasal 2 itu bukan bagian Injil. Tetapi kita tetap bisa melihat bahwa ini adalah prolog dari gospel proper. Tetap ini adalah Injil, tetap ini adalah firman Tuhan, saudara. Nah, pasal 1 dan pasal 2 itu bisa kita bagi menjadi 7 bagian yang agak besar, saudara. Hari ini kita akan mencoba untuk melihat 2 bagian. Yang pertama, saudara. Bagian yang pertama itu adalah kabar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Berita yang kedua itu adalah kabar tentang kelahiran Yesus Kristus. Lalu yang ketiga itu adalah perjumpaan antara ibu dari Yohanes Pembaptis, yaitu Elizabeth, dan ibu dari Yesus Kristus, yaitu Maria. Selanjutnya ada
kelahiran, ya, cerita kelahiran dari Yohanes Pembaptis, lalu ada cerita kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, dan setelah itu ada masa Yesus yang masih kecil diserahkan kepada Simeon dan Hana, itu sudah ya, dibawa ke bait suci. Lalu setelahnya ada masa boyhoodnya Yesus. Yesus ketika 12 tahun ada di bait suci, sudah. Itu menjadi semacam prolognya Injil, sudah. Ada 7 bagian, sudah. Nah, oleh karena itu, sudah, kita tidak membahasnya dari pasal per pasal. Kita akan bahasnya bagian per bagian, sudah. Untuk bagian prolog ini, sudah, kita akan bahasnya secara 3 kali. Jadi, sudah ya, nanti kita akan membaca, kita akan merenungkan bagian ini, kita akan mendoakan bagian ini 2 pasal pertama dalam 3 kali pertemuan, sudah. Hari ini kita akan melihat 2 yang pertama, yaitu berita kelahiran Yohanes Pembaptis dan berita kelahiran Yesus Kristus, sudah. Mari kita bersama-sama membacanya, sudah ya, di dalam Lukas pasal yang pertama. Nah, ini sudah, saya tidak membawa kacamata ya, jadi saya tidak apa-apa yang bacanya dari sini, sudah. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanannya, mesbah pembakaran ukupan. Melihat hari itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa waktu lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghabiskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu akan mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan ya, di dalam bagian awal sekali penulisan Injilnya, Lukas memberikan metode penulisannya. Dia mengatakan bahwa saya itu meneliti ya. Saya sudah melihat adanya banyak sumber, ada saksi-saksi mata, lalu ada sumber-sumber lain, dan saya berusaha untuk menuliskannya secara teratur. Tentu saja sesuai dengan tujuan penulisannya, sesuai dengan teologianya Lukas, dia menyusun peristiwa-peristiwa dari catatan saksi mata. Jadi dia menunjukkan bahwa tulisannya dia adalah tulisan yang ditulis dengan satu buah cara yang cermat, dengan metodologi penulisan yang baik, saudara. Dan kita melihat, saudara, Lukas pertama-tama membangun kredensialnya Yesus. Dia berusaha untuk memperkenalkan Yesus, saudara. Pertama-tama dia memperkenalkan dengan cara membandingkannya dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Nah, ini adalah satu buah cara tertentu, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, Matius misalkan ya, berusaha untuk membangun cerita tentang Yesus, dibukanya dengan cara bagaimana, saudara? Silsilah. Ada silsilah, dikatakan bahwa ingat ya, bahwa dia ini adalah keturunan Daud, dia adalah keturunan Abraham. Sementara saudara, misalkan ya, Yohanes mengajak kita untuk melihat Yesus Kristus dari mana, saudara? Yesus Kristus adalah Allah. Dia pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah, dan dia itu adalah Allah, saudara. Dan Lukas punya caranya sendiri, saudara. Lukas ingin membangun cerita tentang Yesus dengan cara membandingkannya dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Dengan cara menunjukkan bahwa Yesus ini superior dibandingkan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang sangat-sangat besar, saudara. Dari mana kita tahu besarnya tokoh Yohanes Pembaptis, saudara? Kita tahu, saudara, bahwa dalam catatan kitab Injil kita, saudara, suatu kali ya, ketika Tuhan Yesus itu mengobrak-abrik bait suci, saudara, ada orang-orang yang bertanya, kamu itu melakukan ini dengan hak apa? Dengan kuasa apa kamu melakukan ini? Lalu Tuhan Yesus menjawab, oke, saya akan jawab, saya melakukan ini dengan otoritas siapa? Tapi sebelumnya, coba kamu jawab saya dulu. Yohanes Pembaptis, baptisannya dia itu berasal dari Tuhan, berasal dari sorga, atau berasal dari manusia? Langsung, saudara, begitu mencatut nama Yohanes Pembaptis, orang-orang itu tidak mau jawab, saudara, tidak berani jawab. Dia mengatakan, waduh, celaka ini, Yohanes Pembaptis itu pengikutnya begitu banyak. Kalau kita ngomong dari manusia, kita takut nanti sama tekanan orang-orang. Kalau kita bilang dari Allah, nanti loh, kamu tidak mau percaya sama dia, begitu, saudara. Jadi kita mendapati ya, nama Yohanes Pembaptis adalah nama yang sangat besar, saudara. Ada catatan-catatan yang bahkan memandang, saudara, bahwa nantinya itu ada semacam kayak dalam tanda kutip sekte Yohanes Pembaptis yang merasa dia itu lebih gede daripada Yesus, saudara. Maka kita mendapati, saudara, ini pendapat yang kita tidak harus setuju, saudara. Di dalam Injil Yohanes misalkan, saudara, ada catatannya semacam kayak ada perselisihan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan murid-murid Yesus. Yang satu membaptiskan lebih banyak, lalu nanti murid-muridnya itu bertanya kepada Yohanes Pembaptis, guru, dia itu membaptis lebih banyak. Lalu Yohanes berkata, aku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah, begitu, saudara. Tapi itu menurut beberapa orang sudah menjadikan semacam catatan bahwa Yohanes Pembaptis itu memang tokoh yang besar sekali, dan bahkan setelah Kristianitas itu berdiri, saudara, ada semacam kayak sekte Yohanes Pembaptis, saudara. Nah, karena kita tahu, saudara, Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat besar, kita mendapati Lukas mengambil jalur memperkenalkan Yesus Kristus dengan membandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Pertama, kita melihat ya, Lukas tidak berusaha untuk mengecilkan Yohanes Pembaptis. Tidak, saudara. Lukas tidak berusaha untuk menunjukkan betapa inferiornya Yohanes Pembaptis. Sebaliknya, Lukas akan menunjukkan betapa superioritasnya Yesus dibandingkan Yohanes Pembaptis yang juga sangat mulia itu, saudara. Nah, maka beritanya dibuka dengan kabar, berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, saudara. Pertama, kita melihat tuh, settingnya adalah apa, saudara? Settingnya adalah bait suci Yerusalem. Settingnya adalah upacara pembakaran ukupan. Kemungkinan ini adalah satu buah hari raya pendamaian, saudara, Yom Kippur, saudara. Hari raya yang sangat besar, hari raya terbesarnya orang Yahudi, saudara. Nah, kita mendapati, saudara, pada waktu itu ada imam yang bertugas, dan imam yang bertugas hari itu adalah Zakaria berdasarkan undi, saudara. Nah, kita tahu, saudara, ketika ada seorang imam yang bertugas karena undi, itu bukan sekedar luck. Ya. Bagi orang-orang Yahudi itu bukan sekedar luck, saudara. Orang-orang Yahudi itu tidak mempercayai good luck atau bad luck, saudara. Saudara dan saya semestinya, saudara, sebagai orang Kristen juga tidak mempercayai good luck atau bad luck. Hati-hati dengan kata-kata good luck ya, gitu, saudara. Saudara, kita tidak menggantungkan hidup kita itu kepada luck, saudara. Orang-orang yang hebat, saudara, mengatakan bahwa luck is for mediocre people, gitu, saudara. Tapi kita bukan mengatakan itu, saudara. Kita tidak mengatakan bahwa menggantungkan diri kepada keberuntungan itu artinya kamu kurang persiapan. Menggantungkan diri kepada keberuntungan itu artinya kamu orang mediocre. Kita tidak mengatakan itu, saudara. Kita mengatakan bahwa menggantungkan diri kepada keberuntungan itu artinya kamu tidak percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, saudara. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada luck, saudara, tidak percaya kepada keberuntungan. Jadi buang undi, saudara, itu bukan masalah chances,
Bukan sekedar masalah luck ya, tetapi masalah apa saudara? Masalah perkenanan Tuhan. Dan hari itu saudara, siapa yang membakar ukupan? Zakaria. Karena apa? Karena perkenanan Tuhan. Dia kena undi saudara. Dan kita mendapati ya, berita kelahiran Yohanes Baptis dicatat saudara pada waktu itu ya, sedang ada pembakaran ukupan, lalu dia masuk ke dalam ya, ketika dia melayani, lalu ada catatan seperti ini saudara. Sementara itu seluruh orang berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah pembakaran ukupan. Kita melihat ya, peristiwa besar ini adalah satu buah peristiwa yang sangat kuat dikaitkan dengan doa. Orang-orang di luar itu sedang sembahyang. Saudara, ini kita perlu keep in mind dulu saudara. Saya bukan sekedar sembarangan mengatakan bahwa berdoa itu penting. Of course, berdoa itu penting saudara. Tetapi berdoa itu adalah satu buah fitur yang ditekankan di dalam tulisannya Lukas saudara. Saudara nanti bisa membandingkan ya, misalkan tulisannya Lukas dibandingkan dengan Matius dan Markus saudara. Catatan-catatan doa itu begitu banyak saudara. Di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul saudara. Di dalam baptisan Yesus berdoa. Dalam transfigurasi Yesus berdoa. Sebelum ngirim murid-murid Yesus berdoa. Doa menjadi satu buah tekanan yang sangat kuat di dalam tulisannya penginjil Lukas saudara. Nah maka saudara, dalam bagian ini kita juga mulai mengamati saudara, bahwa berita besar kehadiran Yohanes Baptis itu adalah satu buah berita yang diberikan kepada kita bukan tanpa orang-orang yang berdoa saudara. Dan kita mendapat ya, doa yang serius ini saudara akhirnya menghasilkan berita yang juga sangat penting saudara. Nah saudara, kalau dalam kehidupan kita saudara, kita berharap ya ada perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Jangan lupa berdoa saudara. Orang-orang di luar sedang sembahyang waktu itu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes." Saudara, ketika malaikat itu mengatakan kepada Zakaria, "Jangan takut." Ya, lalu dia mengatakan apa? Doamu sudah didengarkan oleh Tuhan, Saudara. Jadi, Elisabet mandul di masa tuanya. Itu mujizat? Yes, itu mujizat, Saudara. Ini ada satu buah tindakan Tuhan yang besar ya. Seorang pasangan yang mandul, udah tua lagi, lalu mengandung, Saudara. Ini adalah mujizat, Saudara. Tetapi, Saudara, kalau kita punya framework pikir orang Yahudi, Saudara, mujizatnya itu bukan sekedar bahwa udah tua kok bisa hamil sih, bukan sekedar mandul kok bisa hamil sih. Nah saat ini saudara kalau melihat ya, ada orang yang divonis mandul misalkan ya, oh dia nggak punya sel telur misalkan gitu, atau ya seperti itu saudara, perempuan mandul atau perempuan yang sudah menopause lalu mandul lagi lalu hamil saudara, kita mengatakan mujizatnya itu mujizat apa saudara? Mujizat medik, ya kan? Mujizatnya itu medis saudara. Nah tentu itu adalah satu buah tindakan yang luar biasa saudara. Tetapi saudara, Injil Lukas ini menyajikan kepada kita hal yang jauh lebih besar saudara, yaitu bukan sekedar mujizat medis, tetapi ini adalah mujizat teologis saudara. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama saudara, kita mendapati cerita Bapak Patriark, Bapak leluhur saudara, Abraham dan Sarah saudara, sepasang bapak leluhurnya orang-orang Israel, bapak leluhurnya umat Tuhan, bapak dari orang beriman saudara, adalah pasangan yang tua dan istrinya mandul saudara. Nah, kita melihat ya, setelah itu Tuhan Allah bekerja besar, saudara. Maka, saudara, di sini kita melihat ya, ketika ada kata-kata doamu didengarkan oleh Tuhan, Elisabet istrimu mengandung, saudara. Ada mujizat besar yang merupakan jawaban dari doa, saudara. Dan ini bukan sekedar, wah senang saya sekarang bisa hamil, mujizat medis, tapi kita seperti kayak diajak untuk melihat bahwa apa yang ada di dalam kitab suci sedang akan digenapi di dalam kehidupan orang-orang ini, saudara. Saudara pernah nggak membaca kitab suci lalu berasa, wah luar biasa, wah hebat, wah iya keren saudara. Tapi seperti kayak distance-nya jauh sekali dengan kehidupan kita saudara. Kayaknya apa yang kita baca seperti kayak jauh sekali dengan kehidupan kita saudara. Oleh karena itu perlu dikhotbahkan, perlu dijelaskan secara sangat detail saudara. Supaya itu akhirnya kena di dalam kehidupan kita. Distance-nya jauh saudara. Sepertinya kayak ya yang dalam kitab suci itu sangat luar biasa, sangat ajaib. Dalam kehidupan saya distance-nya jauh saudara. Kenapa bisa jauh saudara? Jangan-jangan karena kita lupa berdoa saudara. Zakaria itu imam saudara. Oleh karena itu dia sudah pasti doa itu merupakan salah satu bagian dari pekerjaannya, saudara. Saudara, saya ini orang Kristen, tentu saja saudara. Saya orang Kristen dan sekaligus saya adalah pendeta saudara. Dan sebagai orang Kristen kita semua adalah orang-orang yang patutlah, layaklah untuk berdoa saudara. Namun saudara, sebagai seorang pendeta saudara, tentu saja salah satu bagian dari pekerjaan saya, job description-nya saya adalah berdoa saudara. Menurut Kisah Rasul saudara, pasal 6 ya. Jadi rasul-rasul itu memang harus bertekun di dalam pengajaran dan juga di dalam doa saudara. Di dalam pemberitaan firman dan doa saudara. Nah itu adalah fokusnya kehidupan saya saudara. Jadi katakanlah saudara, saya itu tidak terlalu rohani. Katakanlah saya itu bukan orang yang terlalu mencintai Tuhan, gemar berdoa. Berdoa merupakan part of my job, saudara. Bagian dari pekerjaan saya. Dan saya bersuka cita, saudara, akan hal itu, saudara. Apakah saya itu senantiasa bergelora ketika berdoa? Tidak senantiasa, saudara. Mungkin Anda merasa kecewa ya dengan ucapan ini. Saya pun kecewa dengan diri saya sendiri, saudara. Tetapi, saudara, ini adalah part of my job, saudara. Nah, saudara, Zakaria itu imam, saudara. Part of his job.
Puji Tuhan, saudara, dia punya job seperti itu. Dia akan berdoa. Dia berdoa dengan tekun, saudara. Karena memang bagian dari pekerjaannya dia, saudara. Kita assume ya, ini adalah orang-orang saleh, saudara, yang dikatakan tidak bercacat ya. Orang-orang yang imam yang baik, menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pendoa, saudara. Dan ketika dia berdoa, dan Tuhan mengabulkan doanya, saudara. Dan pengabulan doanya itu, doamu dijawab oleh Tuhan. Ini bukan sekedar mujizat medis. Bukan sekedar dari tidak bisa hamil menjadi bisa hamil, saudara. Tetapi apa yang ada dalam kitab suci itu muncul di hadapan mereka. Dan apa, saudara, yang ada dalam kitab suci? Nah ini, saudara ya. Dia mengatakan ya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, ini adalah satu buah janji yang ada di dalam kitab Maleaki, saudara. Jadi kita mendapati ya, akan ada satu buah eschatological era, tapi sebelumnya Elia akan datang dulu, saudara. Dan sekarang malaikat ini mengatakan, itulah anakmu, saudara. Maka penggenapan doanya adalah penggenapan doa yang besar sekali, saudara. Oleh karena itu, saudara, tidak heran ya, Zakaria menjadi susah untuk percaya, saudara. Really? Hal yang sebesar itu? Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam bagian ini kan sepertinya kayak Zakaria itu tidak, dia ragu-ragu kan ya, dia tidak percaya ya. Makanya dikasih bisu sama malaikat Tuhan ya. Nah, kamu tandanya apa? Oke, tandanya kamu bisu gitu ya, karena kamu tidak percaya, saudara. Pertanyaannya, saudara, dia itu nggak percaya karena apa ya, saudara? Ada dua alasan kan, saudara ya. Ada dua kemungkinan alasan, saudara. Di dalam pikiran standar kita, dia tidak percaya karena apa? Lah wong sudah tua kok. Lah wong istrinya mandul kok. Kalau sudah kayak gini ya memang susah kan ya. Saya kalau Anda itu kalau mau berdoa meminta sesuatu yang sifatnya itu mujizat yang kayaknya tidak mungkin sekali ya. Karena kita seperti kayaknya tidak terjadi deh gitu ya. Secara medis ini tidak mungkin loh. Ini kemungkinan secara medis tuh bisa dikatakan mendekati 0 loh. Maka ya tidak mungkin lah. Itu kemungkinan pertama, saudara. Tapi kemungkinan kedua, saudara, yang lebih sulit untuk dipercaya lagi adalah apa, saudara? Bahwa apa yang kita nantikan di dalam kitab Maleaki, bahwa this eschatological era, satu buah masa di mana Tuhan itu akan bertindak besar dan akan memulihkan umatnya dan mengirim dulu Elia untuk menyajikan seruan-seruan pertobatan yang seperti itu bisa terjadi, saudara. Ini mujizat yang saya kira, saudara, jauh lebih besar dan jauh lebih susah untuk terima, saudara. Apalagi ini imam, saudara, yang tiap-tiap hari berdoa, saudara. Saudara bisa membayangkan, imam ini ya, dia berdoa, dia melayani Tuhan, lalu sering pergi ke Bait Suci Yerusalem, saudara. Sembari ke Bait Suci Yerusalem, dia tahu, saudara, Bait Suci Yerusalem sudah tidak sama seperti dulu, nggak ada kemuliaan Tuhan seperti dulu. Ini Bait Suci Yerusalem yang juga adalah buatan tangannya Herodes, bisa dikatakan ya. Dulu itu, Bait Suci itu mulia betul tuh, buatan tangannya Tuhan melalui Salomo, dirindukan oleh Daud. Sekarang ini dipugar sama Herodes. Ini, kualitasnya sudah jauh. Maka untuk membayangkan bahwa Israel itu akan kembali kepada masa kejayaan, yaitu begitu dekat dengan Tuhan, kayaknya hampir tidak mungkin. Tapi sekarang, saudara, malaikat itu datang, itu akan terjadi. Hampir tidak percaya, saudara. Saudara, mujizat yang besar sekali dalam kehidupan kita, saudara, bukanlah mujizat medis, saudara. Sakit jadi sembuh, miskin menjadi kaya, saudara. Mujizat seperti itu, saudara, itu memang mujizat. Tuhan bisa membuat itu, saudara. Tapi mujizat yang lebih besar yang kita perlu untuk pikirkan, saudara, dan kadang-kadang kita susah untuk percaya adalah bahwa hubungan kita dengan Tuhan bisa dipulihkan, saudara. Dan itu, saudara, yang saat ini dikabarkan oleh malaikat Gabriel ini. Maka anakmu akan berjalan mendahului Tuhan, akan mempersiapkan jalan baginya. Lalu Zakaria tidak percaya, lalu dikasih bisu, saudara. Kenapa bisu? The word of unbelief ya. Kalimat ketidakpercayaan gak usah direplikasi, dikasih bisu, saudara. Lalu dilanjutkan dengan cerita tentang Maria, saudara. Nah, ini kita lihat, saudara. Yohanes Pembaptis ini ceritanya sangat luar biasa. Tadi kan saya katakan, saudara, kita tidak menceritakan tentang betapa inferiornya Yohanes Pembaptis, tapi menceritakan betapa superiornya Yesus Kristus. Sekarang superioritasnya itu dinyatakan melalui sama-sama kabar tentang kelahiran, saudara. Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis sangat luar biasa. Ada orang-orang yang sembahyang, merupakan jawaban doa dari seorang imam yang saleh, yang hidupnya tidak bercacat. Lalu beritanya itu juga akan mengusung kembali berita tentang bapa luhur Abraham dan Sarah, saudara. Sekarang, saudara, kita diajak untuk melihat tentang berita yang superior, yaitu berita kepada Maria, saudara. Maria seorang dari Galilea, saudara, gitu ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, saudara. Daerah di utara, saudara. Sementara tadi settingnya adalah Bait Suci Yerusalem. Sekarang settingnya adalah Galilea. Saudara, kalau kita tidak terlalu ada gambaran ya, apa sih Nazaret? Apa sih Bethlehem? Apa sih Nazaret? Apa sih Yerusalem? Apa sih Galilea? Apa sih Yudea? Mungkin buat kita artinya sama aja, saudara. Yes, just name, saudara. Tetapi, saudara, sebetulnya Yudea itu adalah areal yang secara agama dianggap lebih kuat. Galilea adalah areal yang seringkali diremehkan, saudara. Makanya ada ucapannya dalam Injil Yohanes ya, apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret gitu ya? Mesias tidak berasal dari Nazaret ya. Galilea, apakah ada sesuatu yang baik dari sana? Ada ucapan-ucapan macam seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu memang daerah yang dianggap ke Yahudianya itu tidak kental, keagamanya itu tidak kental. Sementara sekarang kita sudah melihat, saudara, ada Maria, saudara, seorang remaja perempuan lagi itu
di dalam society itu dianggap rendah, sudah. Seorang remaja perempuan di Galilea, sudah. Sekarang dia belum menikah. Lalu didatangi oleh malaikat Tuhan, sudah. Ketika malaikat itu masuk rumah itu, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Saudara, ucapan Maria ini, saudara, berbeda atau sama dengan ucapan Zakaria? Beda, saudara. Kalau Zakaria mengatakan, "Bagaimana saya tahu bahwa hal itu akan terjadi?" Itu akan terjadi enggak sih? Gitu ya. Ibaratnya begini, itu akan terjadi enggak sih? Mereka kan ngomong itu akan terjadi, tapi dia mengatakan, "Bagaimana saya bisa tahu kalau itu akan terjadi?" Sementara Maria sudah mengatakan, itu terjadinya bagaimana ya? Mungkin saya coba bacakan di dalam versi ESV, sudah ya, yang akan memberikan kepada kita nuansanya, sudah. Maria itu bertanya di dalam versi ESV, sudah. "How will this be since I am a virgin? How will this be?" Maria itu bertanya, terjadinya itu gimana ya? Saya kan belum bersuami. Maria percaya bahwa itu akan terjadi, tetapi dia bertanya, kok bisa? Terjadinya itu bagaimana? Saya itu belum bersuami. Nah, sudah di sini ya, kita diajak untuk melihat semacam kayak lapisan amazement. Lapisan amazement. Tadi sudah, waktu kita berbicara tentang Zakaria dan Elizabeth, kita sudah membedakan, sudah, antara mujizat yang bersifat medis dengan mujizat yang bersifat teologis. Dua-duanya luar biasa, tetapi mujizat teologis itu sifatnya itu melampaui, sudah. Di sini, sudah, sekarang kita diajak untuk melihat, sudah, ada mujizat medis enggak? Ada. Mujizat medisnya lebih besar, sudah, yaitu Maria itu belum bersuami, gitu ya, sudah. Kalau tadi sudah ada presidennya di dalam perjanjian lama, sudah ada presidennya kan, sudah. Abraham sama Sarah juga sama, sudah. Maka kita mendapati di sini ya, ada Zakaria, Elizabeth, sudah ada presidennya di dalam perjanjian lama. Mujizat juga. Tetapi sudah, Maria ini nggak ada presidennya, sudah. Seorang perempuan tak bersuami bisa mengandung, sudah. Maka Maria bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya ini belum bersuami. Level pertama kita bicara tentang urusan medis juga, sudah. Nggak ada yang membuahi, bagaimana bisa hamil, sudah. Tetapi sudah, kita kalau mau membandingkan dengan Yohanes Baptis, apalagi kalau kita ingat beritanya dari malaikat ini, sudah, kita mendapati kata-katanya adalah seperti ini. Ia akan jadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kalau Yohanes Baptis akan ada pembuka jalan, Yesus ini yang akan menjadi, yang jalannya dibukakan oleh Yohanes itu, sudah. Kalau Yohanes Baptis itu menjadi semacam the new Elijah, maka Yesus Kristus ini akan menjadi sang Mesiasnya, sudah. Dia akan dikaruniakan tahta keturunan Daud dan kerajaannya akan tetap sampai selama-lamanya, sudah. Maka mujizat teologisnya menjadi begitu besar, sudah. Oke, kita melihat kalau tadi mujizatnya diberikan kepada Zakaria dan Elizabeth. Siapa mereka? Mereka adalah imam. Siapa Elizabeth? Keturunan Harun, imam besar, saudara. Jadi Zakaria adalah imam, istrinya adalah keturunan Harun. Ada di mana mereka? Yerusalem. Lagi ngapain mereka? Membakar ukupan. Di dalam setting apa? Setting hari raya Yom Kippur atau the Day of Atonement, saudara. Wah, itu satu buah hari raya yang sangat besar secara keagamaan. Sementara ini, saudara, siapa itu Maria? Seorang perempuan sederhana. Di mana dia tinggal? Galilea, Nazaret. Orang seperti ini, sudah. Dan kita kalau coba main-main sedikit ke dalam Injil Matius, sudah, di dalam silsilahnya itu kita mendapati ya, ada beberapa nama, sudah, yang akan bikin kita itu seperti kayak tersenyum kecut, sudah, di dalam silsilah itu. Nama-nama yang bikin kita itu bertanya-tanya, is it legitimate cerita seperti ini? Ada ceritanya Tamar, ada ceritanya Rahab, ada ceritanya Ruth, dan ada cerita Maria yang semuanya itu memberikan ganjalan, sudah. Tamar itu kan memperoleh keturunan dari mertua, sudah. Ini ceritanya sangat tidak baik, sudah. Memperoleh keturunan dari Yehuda, sudah. Sangat tidak baik, sudah. Harusnya Tamar itu kan istrinya dari anaknya Yehuda, tapi dia akan memperoleh keturunan dari Yehuda, sudah. Ini seorang mantu yang ditiduri oleh mertuanya pada waktu dia berpura-pura menjadi pelacur, sudah. Wah, itu cerita yang bikin kita, masa ya begini. Sementara selanjutnya, sudah, ada cerita Rahab. Rahab itu siapa? Pelacur juga, sudah.
Lalu kita mendapati ada cerita siapa? Ruth. Ruth memang bukan pelacur, dia perempuan baik-baik sudah. Tetapi kita tahu sudah, di dalam prosesnya ceritanya itu ada cerita Mahlon dan Kilion. Ruth yang mendatangi Boas pada waktu ada semacam kayak pengirikan sudah, lalu dia itu masuk di dalam selimutnya Boas sudah, meskipun tidak terjadi hubungan badan pada waktu itu, nanti dinikahinya secara resmi sudah. Tapi kita melihat cerita-cerita seperti itu. Sementara Maria sudah juga sama, ada tuduhan-tuduhan sudah bahwa ini seorang perempuan remaja hamil sudah. Jadi kita mendapati sudah ada seorang perempuan yang sederhana, bukan di Yerusalem, tapi di Galilea, di Nazaret. Dan sekarang sudah malaikat datang dan mengatakan bahwa kamu mengandung dari Roh Kudus dan anak itu akan memegang tahta keturunan Daud. Kamu sedang mengandung sang Mesias, pendek kata begitu sudah. Dan Maria percaya sudah. Ketika Maria percaya, dia mengatakan itu nanti akan terjadinya bagaimana ya? Lalu malaikat itu mengatakan satu hal yang lebih overwhelming lagi, yaitu bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus sudah. Lalu dia mengatakan ini sudah. Malaikat mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini nanti jadi ayat hafalan kita sudah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini jangan dikaitkan dengan kalau sakit saya bisa sembuh. Of course bisa sudah ya. Tetapi ayatnya bukan mau ngomongin itu sudah. Ayatnya bukan mau ngomongin bahwa kalau sakit saya bisa sembuh, atau kalau saya miskin saya bisa jadi kaya. Memang tidak ada yang mustahil itu, tidak ada yang mustahil itu artinya apa saja dia bisa sudah. Tetapi sudah di dalam konteks dekatnya kita mendapati sudah ada seorang yang sangat sederhana dipakai oleh Tuhan secara sangat luar biasa, dan dia rela untuk dipakai oleh Tuhan sudah. Karena ketika dia pakai oleh Tuhan sudah, meskipun itu adalah anugerah yang sangat besar, itu artinya adalah dia juga akan membayar harga yang sangat mahal sudah. Nanti ketika bagian Simeon dan Hana kita akan mendapati ya, Simeon itu mengatakan seorang pedang akan menembus. Itu satu buah panggilan yang banyak sekali pergumulannya sudah, tapi besar sekali anugerahnya. Nah kita melihat ya, kata Maria dengan taat, dengan rela dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke saudara, hari ini kita akan melihat sampai di sini saja saudara, perbandingan antara Yohanes, dalam hal ini cerita kelahiran Yohanes Baptis dengan berita kelahiran dari Yesus Kristus saudara. Saya ingin mengajak kita untuk mendoakan dua pokok doa saudara. Yang pertama saudara, mari kita bersama-sama berani belajar untuk bertekun di dalam doa. Khususnya kita mendoakan akan apa yang ada di dalam kitab suci untuk boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ada berita tentang kesucian, berita tentang kebenaran, berita tentang serupa dengan Yesus. Kita berani mendoakan hal itu secara konstan, dan kita percaya Tuhan Allah bisa menggenapkan itu dalam kehidupan kita dengan melalui doa saudara. Kedua, ini juga akan menjadi ayat hafalan kita saudara. Kita mari terus berdoa di hadapan Tuhan, meminta dengan kepercayaan dan kerelaan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Saudara dan saya dalam keadaan seperti apapun kita, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah sekali lagi saudara, ayat hafalan kita adalah dari pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu di dalam TBJ selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan.